Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan mulai untuk melakukan konfigurasi untuk uji kompetensi keahlian teknik komputer dan jaringan paket 2. Yang pertama kita lihat topologinya terlebih dahulu. Di sini ada sebuah internet ya dari ISP, kemudian kita akan hubungkan dengan menggunakan kabel UTP melalui switch. Nah, kita akan pasang di port 1. Bisa di port 2, port 3 atau port lainnya. Kita samakan saja di port 1 terlebih dahulu. Kemudian dari switch ini kita akan hubungkan ke dua buah router ya. Dimana IP address untuk internetnya adalah 192.168.101 titik sekian ya. Ini setiap siswa nanti akan berubah ya, karena IP addressnya nanti akan diberikan oleh ISP berbeda-beda. Kemudian untuk absen ini disesuaikan dengan absen siswa ya. Pada kesempatan kali ini kita akan coba absen siswanya adalah 01. Kita kembali lagi ke gambar, di mana di sini ada sebuah internet yang nanti dihubungkan dengan menggunakan kabel UTP ke port 1 di switch ya, atau hub. Kemudian dari switch ini akan dihubungkan ke dua buah router, router A dan router B, di mana nanti router A ini bertindak sebagai jaringan lokal dan router yang kedua adalah router WLAN yang digunakan untuk jaringan wireless ya. Nah, untuk router 1 ini kita kasih nama router LAN dan router 2 kita kasih nama router WLAN. Kemudian IP address untuk router LAN adalah 192.201.10.2/24. Nah, yang kita akan konfigurasi pertama adalah router LAN dahulu. Setelah selesai kita konfigurasi router LAN, kemudian nanti kita konfigurasi router WLAN. Kemudian untuk IP address router WLAN adalah 192.168.20.2/24. Ini sesuai dengan soal ya, dimana soalnya adalah untuk IP address-nya nanti bisa disesuaikan dengan absen siswa masing-masing. Baik, kita selanjutnya akan konfigurasi router yang pertama, yaitu router LAN. Kita akan masukkan kabel UTP-nya dari komputer atau PC atau laptop ya ke port nomor 2. Boleh di port 3 atau port 4. Ya, kita samakan aja di port 2 karena di port 1 ini nanti akan terhubung ke internet melalui switch atau hub ya. Baik router LAN maupun router WLAN semuanya terhubung ke Ether 1 ya untuk jaringan internetnya. Baiklah, kita akan konfigurasi untuk router LAN-nya. Langkah-langkah konfigurasi router LAN. Yang pertama kita buka aplikasi Winbox. Kemudian setelah terbuka dari aplikasi Winbox ini, kita klik MAC address dari router board yang nanti akan kita konfigurasi. Pastikan IP address-nya adalah masih kosong, kemudian identity dari mikrotiknya masih bertuliskan mikrotik. Berikutnya adalah MAC address dari router board yang akan kita konfigurasi. Pastikan untuk kolom login adalah admin dan passwordnya adalah kosong. Kemudian kita klik tombol connect. Setelah terbuka halaman tampilan dari router board ini, kita akan rubah identity. Klik sistem, klik identity. Kemudian kita ubah identitinya dengan nama LAN, kemudian nama siswa. Misalkan Budi. Klik tombol apply dan klik tombol OK. Maka identitas mikrotiknya sudah berubah. Selanjutnya kita akan merubah interface. Klik menu interface, kemudian klik tab interface, kemudian pastikan Ether 1-nya masih kosong. Klik Ether 1 2 kali, kemudian klik tab general dan pastikan kolom name-nya kita akan ubah Ether 1, kemudian kita kasih nama internet karena Ether 1 nanti akan terhubung ke internet. Klik tombol apply, klik tombol OK. Selanjutnya kita akan mengubah Ether 2 untuk menjadi LAN karena Ether 2 ini nanti akan terhubung ke komputer. Klik Ether 2 kemudian tambah jadi LAN, klik tombol apply, klik tombol OK. Nah, dua interface inilah yang nanti akan kita gunakan untuk router pertama atau router LAN. Selanjutnya kita akan setting DHCP client. Klik IP, klik DHCP client. Kemudian klik tab DHCP client dan klik tombol tambah. Kemudian klik tab DHCP dan untuk pilihan interface-nya kita pilih internet. Kemudian add default route-nya kita pilih no karena
router LAN ini nanti akan mendapatkan IP internetnya secara dinamik dari router kedua, yaitu router WLAN. Pastikan statusnya adalah bound. Selanjutnya kita akan setting firewall NAT-nya agar nanti router ini memberikan akses internet kepada klien. Klik firewall, klik tab NAT, kemudian klik tab general, kemudian change-nya search NAT, kemudian untuk out interface-nya kita pilih internet. Kemudian klik tab action, pilih actionnya adalah masquerade. Setelah itu klik tombol apply dan klik tombol OK. Nah, selanjutnya kita akan menambahkan IP address. Klik IP, klik addresses. Di sini kita akan menambahkan IP address untuk jaringan LAN ya. Kemudian kita klik tombol tambah. Ketikkan IP address-nya adalah 192.201.10.2/24. Kemudian untuk interface-nya kita pilih LAN. Di sini IP-nya adalah 201, itu menandakan bahwa absen kalian adalah 01. Nah, nanti disesuaikan dengan nomor absen kalian ya. Selanjutnya kita akan setting untuk DHCP server agar nanti klien ini akan mendapatkan IP address dari MikroTik ini secara dinamik. Klik IP, kemudian klik DHCP server, kemudian kita klik tab DHCP, kemudian klik DHCP setup. Kemudian untuk DHCP server interface kita pilih LAN karena jaringan LAN ini nanti akan mendapatkan akses internet ke klien. Kemudian klik tombol next terus sampai selesai, kemudian klik tombol OK. Selanjutnya kita akan melakukan pemblokiran dengan menggunakan web proxy. Caranya klik IP, kemudian kita klik web proxy. Nah, website yang akan kita blok di sini adalah linux.org. Selanjutnya kita klik tab general, kemudian jangan lupa centang enable. Kemudian untuk portnya kita ganti 3128 dan centang anonymous. Kemudian untuk chat administratornya juga kita ubah. Misalkan Budi, kemudian @sekolah.sch.id, kemudian kita centang change on this, kemudian kita klik tombol access, jangan lupa klik apply dulu, kemudian kita klik tombol tambah. Nah, di sini kita isi adalah DHT hostnya. Untuk DHT hostnya adalah bintang linux.org bintang. Kemudian untuk actionnya kita pilih deny, kemudian klik tombol apply dan klik tombol OK. Selanjutnya kita akan ke menu firewallnya, kita akan setting, klik IP, kemudian klik firewall, kemudian klik tab NAT. Kemudian kita klik tombol tambah, kemudian kita klik tab general, kemudian untuk change-nya kita ubah DHT NAT. Untuk protokolnya kita pilih yang 6TCP, kemudian untuk DHT portnya kita pilih yang 80. Untuk interface-nya kita pilih yang LAN, karena jalur LAN inilah yang nanti akan kita blok. Kemudian kita klik tab action, pilih redirect, kemudian untuk to portnya kita isi 3128, klik tombol apply dan klik tombol OK. Nah, untuk pemblokiran menggunakan web proxy sudah selesai kita lakukan. Karena web proxy ini tidak bisa memblokir HTTPS, maka kita akan melakukan pemblokiran dengan metode yang kedua, yaitu menggunakan layer 7 protokol. Caranya klik layer 7 protokol, kemudian kita klik tombol tambah, kemudian untuk name-nya kita isi Linux, kemudian untuk regeknya kita ketik pangkat bintang, pangkat atas, kemudian titik, plus, buka kurung, linux.org, kemudian tutup kurung, klik, kemudian ketik titik, kemudian bintang, kemudian $. Klik apply dan klik OK. Kemudian selanjutnya kita akan membuat rule, klik tab filter rule, kemudian klik tombol tambah. Kemudian kita klik tab general, untuk change-nya adalah forward, kemudian untuk protokolnya 6TCP. Nah, DHT portnya kita gunakan yang 443,
Kemudian untuk interface kita pilih LAN, kemudian kita klik tab Advanced, kemudian layer 7 protokolnya kita klik, maka secara otomatis akan muncul Linux. Kemudian untuk actionnya kita pilih drop, kemudian klik play dan klik OK. Nah, dengan demikian nanti pada saat kita melakukan testing pemblokiran, maka dipastikan bahwa Linux ini akan terblokir. Nah, selanjutnya kita akan melakukan routing ya, di mana nanti router A ini atau router LAN ini akan mendapatkan akses internet dari router WLAN atau router 2. Langkah-langkahnya adalah klik routing, kemudian pilih OSPF, kemudian kita pilih tab network. Nah, di sini kita akan mengisikan network dari interface yang saling terhubung, di mana ada dua interface. Yang pertama interface untuk jaringan internetnya. Kita lihat di IP address, kemudian klik addresses. Nah, di sini kita akan melihat IP network dari masing-masing interface. Yang pertama untuk IP internetnya adalah 192.168.101.0/24. Nah, ini adalah IP network dari internetnya. Kemudian klik tombol play dan klik tombol OK. Selanjutnya kita akan tambahkan untuk IP LAN-nya, IP network dari LAN-nya. Nah, 192.201.10.0/24. Kemudian klik tombol play dan klik tombol OK. Nah, untuk routing dari mikrotik pertama atau mikrotik LAN sudah kita selesaikan. Nah, selanjutnya kita akan coba testing ya. Kita akan testing router ini apakah bisa mengakses internet atau tidak ya. Klik tool, klik ping, kemudian kita ketik IP Google 8.8.8.8, klik tombol start. Nah, di sini tidak dapat internet. Kenapa? Karena memang router satu ini belum mendapatkan internet karena belum dibelikan dari router WLAN-nya. Nah, karena itu kita harus konfigurasi router WLAN-nya terlebih dahulu, baru router satu ini mendapatkan akses internetnya.